Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel ini. Channel yang akan memberikan kisah dan hikmah. Tapi sebelumnya, luangkan waktu 5 detik dahulu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar agar kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Terima kasih juga untuk yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Anda diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang nenek bernama Darmi. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dengan atap rumbia yang sudah mulai lapuk. Di belakang rumah, terdapat kebun kecil yang ditanami berbagai sayuran segar. Setiap pagi, nenek Darmi bangun sebelum matahari terbit, merawat kebunnya dengan penuh kasih sayang. Sayuran yang ditanamnya adalah satu-satunya sumber penghidupan, dan ia menjualnya di pasar induk yang terletak jauh di kota. Dengan tongkat kayu yang setia menemaninya, nenek Darmi berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang berliku. Langkahnya lambat, namun penuh tekad. Ia seringkali teringat masa-masa ketika suaminya masih ada, saat mereka berdua bercanda di kebun, merencanakan masa depan yang cerah. Namun kini, ia harus menghadapi dunia ini sendirian, berjuang untuk bertahan hidup. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, nenek Darmi akhirnya tiba di depan pasar. Ia menggelar dagangannya di pinggir jalan, menata sayuran dengan rapi. Aroma segar dari sayuran yang baru dipetik mengundang perhatian para pembeli. Namun, suasana damai itu tiba-tiba terganggu ketika seorang polisi bernama Ferdi mendekatinya. Ferdi dikenal sebagai polisi yang korup, seringkali memanfaatkan posisinya untuk menekan para pedagang kecil. "Hei, nenek! Kamu tidak boleh berjualan di sini," teriak Ferdi dengan nada kasar. Nenek Darmi terkejut. Matanya membelalak. "Tapi, Pak, saya hanya ingin menjual sayuran untuk makan sehari-hari," jawabnya dengan suara bergetar. Namun, Ferdi tidak peduli. Ia sudah bersekongkol dengan juragan ayam yang ingin menguasai area tempat nenek Darmi berjualan. "Kalau kamu tetap di sini, aku akan mengusirmu," ancam Ferdi sambil melirik juragan ayam yang berdiri di sampingnya, tersenyum sinis. Nenek Darmi merasa hatinya hancur. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang seperti Ferdi bisa begitu kejam. Dengan penuh rasa takut, ia mencoba untuk mengemas dagangannya, tetapi Ferdi tidak memberi kesempatan. Ia mengangkat ember berisi air comberan dan menyiramkan isinya ke arah nenek Darmi. Air kotor itu membasahi tubuhnya, menciptakan genangan di sekelilingnya. Nenek Darmi terjatuh, terkejut dan malu. Para pengunjung pasar yang melihat kejadian itu hanya bisa berbisik. Beberapa di antaranya merasa kasihan, tetapi tidak ada yang berani menolong. Nenek Darmi merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya dan berdiri, meskipun tubuhnya basah kuyup dan hatinya penuh luka. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, nenek Darmi berusaha untuk tetap tegar. Ia mengingat semua perjuangannya, semua kerja keras yang telah dilaluinya. Ia tidak akan membiarkan Ferdi dan juragan ayam merampas harapannya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyerah. Ia akan berjuang untuk haknya, untuk kebun yang telah ia rawat, dan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah membersihkan diri, nenek Darmi kembali ke tempatnya berjualan. Meskipun banyak yang menganggapnya sudah kalah, ia tetap berdiri dengan kepala tegak. Ia mulai memanggil para pembeli, menawarkan sayurannya dengan semangat yang tak padam. "Sayuran segar, sayuran organik dari kebun saya," teriaknya. Suaranya menggema di antara keramaian pasar. Namun, Ferdi tidak tinggal diam. Ia terus mengawasi nenek Darmi, menunggu saat yang tepat untuk mengusirnya. Ketegangan semakin meningkat, dan nenek Darmi merasakan ancaman di udara. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Dalam hati, ia berdoa agar ada seseorang yang mau membantunya, seseorang yang bisa melihat ketidakadilan yang ia alami. Hari-hari berlalu, dan meskipun nenek Darmi menghadapi banyak rintangan, ia tetap berjualan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ia mulai menarik perhatian beberapa orang di pasar, termasuk seorang jurnalis muda yang kebetulan lewat. Jurnalis itu melihat perlakuan kasar Ferdi dan merasa tergerak untuk membantu. Ia mulai menulis tentang kisah nenek Darmi,
mengangkat suara pedagang kecil yang terpinggirkan. Kisah Nenek Darmi menyebar dengan cepat, menarik perhatian banyak orang. Dukungan mulai mengalir, dan para pembeli mulai berdatangan untuk membeli sayurannya. Mereka tidak hanya membeli sayuran, tetapi juga memberikan semangat dan dukungan moral. Nenek Darmi merasa harapannya mulai tumbuh kembali, meskipun ancaman Ferdi masih mengintai. Suatu hari, saat Nenek Darmi sedang berjualan, Ferdi datang dengan wajah marah. "Kamu pikir kamu bisa terus berjualan di sini setelah semua yang terjadi?" teriaknya. Namun, kali ini Nenek Darmi tidak mundur. Ia berdiri tegak, menatap Ferdi dengan mata penuh keberanian. "Saya tidak akan pergi. Ini adalah hak saya untuk berjualan di sini," jawabnya tegas. Kedua belah pihak saling beradu argumen, dan suasana semakin memanas. Namun, tiba-tiba, kerumunan mulai berkumpul, mendukung Nenek Darmi. Mereka bersatu, menuntut keadilan dan hak untuk berjualan. Ferdi terkejut melihat banyaknya orang yang berdiri di belakang Nenek Darmi. Ia merasa terpojok, dan dalam sekejap, situasi berubah. Klimaks cerita ini semakin mendekat, dan Nenek Darmi merasakan kekuatan dari dukungan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dengan semangat yang membara, ia bersiap untuk menghadapi Ferdi dan memperjuangkan haknya sebagai pedagang kecil. Kisah Nenek Darmi adalah kisah tentang keberanian, keteguhan hati, dan harapan yang tak pernah padam. Dalam setiap langkahnya, ia menunjukkan bahwa meskipun hidup sebatang kara, ia tidak akan pernah menyerah pada impian dan haknya. Kerumunan semakin membesar, dan suara dukungan dari para pembeli menggema di seluruh pasar. "Kami mendukung Nenek Darmi," teriak seorang ibu yang membawa anaknya. "Kami tidak akan membiarkan polisi korup mengusir pedagang kecil," seru seorang pemuda yang berdiri di barisan depan. Nenek Darmi merasakan semangat yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah ia tidak lagi sendirian dalam perjuangannya. Ferdi, yang awalnya tanpa percaya diri, kini mulai terlihat gelisah. Ia tidak menyangka bahwa tindakan kejamnya akan memicu reaksi sebesar ini. Dengan wajah merah padam, ia berusaha mempertahankan wibawanya. "Kalian semua tidak tahu apa yang kalian lakukan. Ini adalah perintah," teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam sorakan kerumunan. Nenek Darmi, dengan keberanian yang baru ditemukan, melangkah maju. "Perintah apa yang bisa menghalangi hak saya untuk berjualan? Saya hanya seorang nenek yang berjuang untuk hidup." Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. "Saya tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Jika kita bersatu, kita bisa melawan." Kata-kata Nenek Darmi menyentuh hati banyak orang. Mereka mulai berteriak lebih keras, menuntut agar Ferdi mundur. Dalam kerumunan, jurnalis muda yang sebelumnya menulis tentang Nenek Darmi mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam momen bersejarah ini. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengangkat suara rakyat kecil dan menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya keadilan. Ferdi, yang merasa terdesak, mencoba mengalihkan perhatian. Ia berteriak kepada petugas lain yang berada di dekatnya, bahwa mereka semua pergi. Ini adalah pelanggaran. Namun, petugas lain tampak ragu. Mereka melihat betapa banyaknya orang yang mendukung Nenek Darmi dan mulai meragukan tindakan Ferdi. Di tengah ketegangan itu, seorang tokoh masyarakat yang dihormati di desa, Pak Ahmad, muncul dari kerumunan. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Ferdi, kamu tahu bahwa tindakanmu ini tidak adil. Nenek Darmi adalah bagian dari komunitas kita. Kita tidak bisa membiarkan satu orang merusak kehidupan orang lain hanya karena kepentingan pribadi." Pak Ahmad melangkah maju, berdiri di samping Nenek Darmi. "Kami semua di sini untuk mendukung Nenek. Jika kamu terus mengganggu, kami akan melaporkan tindakanmu kepada atasanmu. Kami tidak takut." Suara Pak Ahmad menggema, memberikan semangat baru bagi para pendukung Nenek Darmi. Ferdi, yang kini terpojok, mulai kehilangan kendali. Ia berusaha mempertahankan posisinya, tetapi kerumunan semakin menekan. "Kalian semua tidak tahu apa yang akan terjadi jika kalian melawan hukum," ancamnya, tetapi ancamannya tidak lagi terdengar menakutkan. Sebaliknya,
Itu justru membuat orang-orang semakin bersatu. Nenek Darmi merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pedagang kecil yang pernah diperlakukan tidak adil. Dengan semangat yang membara, ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Kita tidak akan mundur. Kita akan berjuang untuk hak kita." Sorakan kerumunan semakin keras, dan Ferdi mulai mundur. Ia menyadari bahwa situasi ini tidak menguntungkannya. Dalam sekejap, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Nenek Darmi dan para pendukungnya dalam kemenangan yang tak terduga. Setelah Ferdi pergi, suasana pasar berubah menjadi penuh kegembiraan. Para pembeli dan pedagang saling berpelukan, merayakan keberhasilan mereka. Nenek Darmi, meskipun masih basah kuyup, merasa hatinya hangat. Ia tidak hanya berhasil mempertahankan tempatnya berjualan, tetapi juga mendapatkan dukungan dari komunitasnya. Jurnalis muda yang merekam momen itu segera mengunggah video ke media sosial. Dalam waktu singkat, kisah Nenek Darmi menyebar luas, menarik perhatian banyak orang di luar desa. Berita tentang keberanian seorang nenek yang melawan ketidakadilan menjadi viral, dan banyak orang mulai berdatangan ke pasar untuk membeli sayurannya. Nenek Darmi merasa terharu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya akan menginspirasi banyak orang. Setiap hari, pasar semakin ramai, dan sayurannya laku keras. Ia tidak hanya menjual sayuran, tetapi juga menjual harapan dan keberanian kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun situasi mulai membaik, Nenek Darmi tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Ia harus tetap waspada terhadap kemungkinan Ferdi kembali dengan cara yang lebih licik. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang terpinggirkan. Hari-hari berlalu, dan Nenek Darmi menjadi simbol keberanian di desanya. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, menceritakan pengalamannya dan menginspirasi orang lain untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Ia menjadi panutan bagi banyak orang, terutama bagi para wanita di desanya yang merasa terpinggirkan. Suatu sore, saat Nenek Darmi sedang duduk di kebunnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangan untuk keadilan tidak akan pernah berhenti. Dengan senyum di wajahnya, ia berjanji untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang membutuhkan suara. Kisah Nenek Darmi adalah kisah tentang keberanian, harapan, dan kekuatan komunitas. Dalam setiap langkahnya, ia menunjukkan bahwa meskipun hidup sebatang kara, dengan dukungan orang-orang di sekitarnya, ia bisa menghadapi segala rintangan. Dan di tengah semua kesulitan, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga ada dalam dirinya. Kisah Nenek Darmi yang berjuang melawan ketidakadilan segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Berita tentang keberaniannya menjadi viral di media sosial, menarik perhatian banyak orang, termasuk para aktivis, jurnalis, dan bahkan pejabat pemerintah. Video yang diunggah oleh jurnalis muda itu menunjukkan momen-momen dramatis di pasar, di mana Nenek Darmi berdiri tegak melawan polisi korup, Ferdi. Di tengah hiruk-pikuk berita yang beredar, seorang letnan jenderal polisi bernama Sukarman mendengar tentang kisah Nenek Darmi. Letjen Sukarman adalah sosok yang dikenal tegas dan berintegritas. Namun, di balik jabatannya yang tinggi, terdapat kenangan masa kecil yang tak terlupakan. Ketika ia masih kecil, Nenek Darmi adalah pembantu rumah tangga di rumah keluarganya. Ia ingat betul bagaimana Nenek Darmi merawatnya dengan penuh kasih sayang, mengajarinya nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Mendengar perlakuan kasar yang diterima Nenek Darmi dari Ferdi, kemarahan Sukarman membara. Ia tidak bisa membayangkan sosok yang pernah merawatnya dengan penuh cinta kini diperlakukan dengan tidak adil. Dalam hatinya, ia merasa ada tanggung jawab untuk melindungi Nenek Darmi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Segera setelah mendengar berita tersebut, Sukarman memanggil stafnya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang situasi di pasar dan tindakan Ferdi. Ia ingin memastikan bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak dibiarkan begitu saja. "Saya ingin laporan lengkap tentang apa yang terjadi di pasar dan siapa saja yang terlibat," perintahnya tegas. Setelah mendapatkan laporan,
Sukarman memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia ingin melihat sendiri kondisi Nenek Darmi dan mendengar ceritanya. Dengan pengawalan ketat, ia menuju pasar di mana Nenek Darmi berjualan. Ketika ia tiba, suasana pasar yang ramai langsung terhenti. Semua orang menoleh, terkejut melihat sosok jenderal yang terkenal itu. Nenek Darmi, yang sedang melayani pembeli, tidak menyangka akan melihat Letjen Sukarman di hadapannya. Dengan rasa hormat, ia menghentikan aktivitasnya dan menundukkan kepala. "Selamat pagi, Jenderal," sapanya dengan suara lembut, meskipun hatinya berdebar. Sukarman tersenyum hangat, mengenali sosok nenek yang pernah merawatnya. "Nenek Darmi, saya datang untuk mendengar cerita Anda. Saya mendengar tentang apa yang terjadi dan saya ingin memastikan Anda aman," katanya dengan nada penuh empati. Nenek Darmi terkejut, tetapi juga merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa sosok yang pernah ia rawat kini menjadi seorang jenderal. "Terima kasih, Jenderal. Saya hanya berjuang untuk hak saya," jawabnya, suaranya bergetar. Sukarman mendengarkan dengan seksama saat Nenek Darmi menceritakan pengalamannya. Dari perjalanan panjangnya ke pasar hingga perlakuan kasar yang diterimanya dari Ferdi. Setiap kata yang diucapkan Nenek Darmi membuat Sukarman semakin marah. Ia tidak bisa membiarkan tindakan Ferdi yang korup dan tidak adil terus berlanjut. "Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan mengambil tindakan," tegas Sukarman. Ia berjanji kepada Nenek Darmi bahwa ia akan memastikan Ferdi dihadapkan pada hukum. "Saya akan menginvestigasi semua tindakan yang dilakukan oleh Ferdi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan," tambahnya. Setelah berbicara dengan Nenek Darmi, Sukarman mengumpulkan para petugas polisi di pasar. Ia memberikan instruksi tegas untuk menyelidiki tindakan Ferdi dan memastikan bahwa semua pedagang kecil dilindungi. "Kita tidak bisa membiarkan satu orang merusak kehidupan orang lain. Kita harus melindungi mereka yang lemah," ujarnya dengan semangat. Kehadiran Sukarman di pasar memberikan angin segar bagi Nenek Darmi dan para pedagang lainnya. Mereka merasa diperhatikan dan dilindungi. Dukungan dari seorang jenderal polisi membuat mereka semakin berani untuk melawan ketidakadilan. Nenek Darmi merasa harapannya kembali tumbuh, dan ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Sukarman juga memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin desa dan tokoh masyarakat untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi pedagang kecil. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Kisah Nenek Darmi yang viral di media sosial kini menjadi sorotan utama. Banyak orang mulai berdatangan ke pasar untuk memberikan dukungan, membeli sayuran, dan menunjukkan solidaritas mereka. Nenek Darmi menjadi simbol keberanian dan harapan bagi banyak orang, dan ia tidak pernah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan dukungan Sukarman dan masyarakat, Nenek Darmi bertekad untuk terus berjuang. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depan mungkin masih penuh rintangan, ia tidak akan pernah sendirian lagi. Bersama dengan orang-orang yang mencintainya dan mendukungnya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Kisah ini bukan hanya tentang seorang nenek yang berjuang untuk haknya, tetapi juga tentang bagaimana satu tindakan keberanian dapat menginspirasi banyak orang untuk bersatu melawan ketidakadilan. Dan di tengah semua itu, Nenek Darmi menemukan kembali kekuatan dan harapan yang telah lama ia cari. Setelah pertemuannya dengan Nenek Darmi, Letjen Sukarman merasa semakin bertekad untuk menegakkan keadilan. Ia tahu bahwa tindakan Ferdi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan semangat yang membara, Sukarman memutuskan untuk menemui Ferdi secara langsung. Ia ingin memberikan pelajaran kepada polisi korup itu dan memastikan bahwa tindakan semena-mena terhadap Nenek Darmi tidak akan terulang lagi. Sukarman mengumpulkan timnya dan menuju kantor polisi tempat Ferdi bertugas. Ketika ia tiba, suasana di dalam kantor menjadi tegang. Para petugas yang melihat sosok jenderal yang terkenal itu langsung berdiri tegak, menghormati kedatangannya. Sukarman tidak membuang waktu dan langsung mencari Ferdi. "Ferdi!" teriak Sukarman dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Ferdi, yang sedang duduk di mejanya, terkejut dan langsung berdiri. Wajahnya pucat, dan ia merasakan ketakutan yang mendalam. "Ya, Jenderal?" jawabnya dengan suara bergetar. Sukarman melangkah maju, menatap Ferdi dengan tajam.
Saya mendengar tentang tindakanmu terhadap Nenek Darmi. Apa yang kau lakukan itu tidak bisa diterima. Seorang nenek yang hanya berjuang untuk hidupnya diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Suara Sukarman semakin meninggi, dan semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ferdi, yang merasa terpojok, mulai berkeringat. Ia tahu bahwa posisinya sangat lemah di hadapan seorang jenderal. Tapi, Jenderal, saya hanya menjalankan tugas, ucapnya, tetapi Sukarman tidak memberi kesempatan untuk melanjutkan. Menjalankan tugas? Dengan cara mengintimidasi dan mengusir orang-orang yang tidak bersalah? Kamu seharusnya melindungi mereka, bukan menindas. Sukarman melanjutkan, suaranya penuh kemarahan. Saya tidak akan membiarkan tindakanmu merusak reputasi kepolisian. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Ferdi merasa tertekan. Ia tidak pernah membayangkan akan dihadapkan pada situasi seperti ini. Dalam ketakutannya, ia mulai merasakan dorongan untuk melarikan diri, tetapi Sukarman sudah menghalangi jalannya. Kau harus menjelaskan kepada saya mengapa kau melakukan semua ini. Sukarman menuntut, mendekatkan wajahnya ke Ferdi. Dalam keadaan panik, Ferdi tidak bisa menahan diri. Ia merasa kakinya lemas, dan dalam sekejap, ia kencing di celananya. Suara gemericik air membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ferdi, yang merasa sangat malu, menundukkan kepala, tidak berani menatap Sukarman. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan semua wibawanya di hadapan jenderal yang berintegritas itu. Sukarman, meskipun marah, merasa sedikit kasihan melihat Ferdi dalam keadaan seperti itu. Namun, ia tahu bahwa tindakan Ferdi harus ada konsekuensinya. Kau akan diinvestigasi dan dihadapkan pada proses hukum. Ini adalah pelajaran bagi semua orang yang berpikir bisa menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tegas Sukarman sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Setelah menyelesaikan urusannya di kantor polisi, Sukarman kembali ke pasar untuk menemui Nenek Darmi. Ia ingin memberitahunya tentang tindakan yang telah diambil terhadap Ferdi dan memberikan kabar baik lainnya. Ketika ia tiba, Nenek Darmi sedang melayani pembeli, dan wajahnya langsung bersinar saat melihat Sukarman. Jenderal, terima kasih telah datang. Sapa Nenek Darmi dengan penuh rasa syukur. Saya mendengar tentang apa yang terjadi dengan Ferdi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Sukarman tersenyum. Nenek, saya ingin memastikan bahwa Anda aman dan tidak perlu khawatir lagi. Saya juga ingin memberi Anda sesuatu yang spesial. Ia mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Nenek Darmi. Ini adalah surat izin untuk membangun rumah dan toko di dekat pasar. Saya ingin Anda memiliki tempat yang layak untuk berjualan dan tinggal. Nenek Darmi terkejut. Air mata haru mengalir di pipinya. Jenderal, ini terlalu banyak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ucapnya, suaranya bergetar. Saya hanya ingin berjualan sayuran untuk hidup. Ini adalah cara saya untuk membalas budi. Anda telah merawat saya ketika saya kecil, dan sekarang saatnya saya membantu Anda. Jawab Sukarman dengan tulus. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Komunitas ini akan selalu mendukung Anda. Dengan dukungan Sukarman dan masyarakat, Nenek Darmi merasa harapannya semakin kuat. Ia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga merasa dihargai dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Rencana pembangunan rumah dan toko segera dimulai, dan Nenek Darmi merasa bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Kisah Nenek Darmi yang berjuang melawan ketidakadilan kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dengan keberanian dan dukungan dari Legend Sukarman, ia tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga cinta dan penghargaan dari komunitasnya. Dalam setiap langkahnya, Nenek Darmi menunjukkan bahwa meskipun hidup penuh tantangan, dengan tekad dan dukungan, semua hal bisa dicapai. Dan di tengah semua itu, Nenek Darmi menemukan kembali kekuatan dan harapan yang telah lama ia cari, siap untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah. Setelah melalui proses sidang yang panjang dan melelahkan, Ferdi akhirnya dijatuhi hukuman. Dengan bukti-bukti yang kuat, ia dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun.
Keputusan ini disambut dengan sorak-sorai dan dukungan dari para pedagang dan masyarakat yang merasa lega. Mereka tahu bahwa keadilan telah ditegakkan, dan tindakan Ferdi yang merugikan banyak orang tidak akan dibiarkan begitu saja. Sementara itu, Letjen Sukarman merasa puas dengan hasil tersebut. Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak pedagang kecil dan memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan korupsi di pasar. Namun, di balik semua kesibukan itu, ia tidak melupakan Nenek Darmi. Ia ingin memberikan sesuatu yang berarti sebagai ungkapan terima kasih atas semua yang telah dilakukan Nenek Darmi untuknya semasa kecil. Sukarman menawarkan untuk membangun rumah baru bagi Nenek Darmi di dekat pasar, lengkap dengan toko agar ia bisa berjualan dengan lebih nyaman. Namun, Nenek Darmi dengan tegas menolak tawaran tersebut. "Jenderal, saya sangat menghargai niat baik Anda, tetapi saya merasa cukup tinggal di desa ini. Saya ingin rumah ini dijadikan pondok pesantren untuk anak-anak yang tidak mampu," ujarnya dengan penuh keyakinan. Keputusan Nenek Darmi mengejutkan Sukarman. Ia tidak menyangka bahwa nenek yang sederhana ini akan memilih untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang membutuhkan. "Saya ingin anak-anak di desa ini mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka adalah masa depan kita," tambahnya. Sukarman terharu mendengar kata-kata Nenek Darmi. Ia menyadari bahwa meskipun Nenek Darmi telah mengalami banyak kesulitan, hatinya tetap penuh kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan penuh rasa hormat, Sukarman setuju dengan keputusan Nenek Darmi dan berjanji untuk membantu mewujudkan impiannya. Dalam waktu singkat, pondok pesantren yang diimpikan Nenek Darmi mulai dibangun. Masyarakat desa bersatu untuk membantu, dan banyak orang datang untuk menyumbangkan waktu dan tenaga. Nenek Darmi merasa bahagia melihat anak-anak di desanya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dengan baik. Ia sering mengunjungi pondok pesantren, memberikan pelajaran tentang kebun dan cara menanam sayuran, serta nilai-nilai kehidupan yang ia pegang teguh. Sementara itu, Nenek Darmi terus menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia merawat kebun kecilnya, menjual sayuran segar di pasar, dan menikmati hari-harinya dikelilingi oleh anak-anak yang ceria. Meskipun hidupnya tidak lagi seberat dulu, ia merasa tenang dan puas. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Kisah Nenek Darmi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam kesederhanaan, seseorang dapat memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Dengan hati yang penuh kasih, Nenek Darmi terus berjuang untuk kebaikan, dan di desa kecilnya, ia menjadi simbol harapan dan keberanian. Akhirnya, Nenek Darmi menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Ia tidak hanya menjadi nenek yang kuat dan mandiri, tetapi juga seorang guru dan panutan bagi banyak orang. Dalam setiap langkahnya, ia mengajarkan bahwa cinta dan kepedulian adalah kekuatan terbesar yang dapat mengubah dunia. Dan di tengah kebun sayur yang subur, Nenek Darmi menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.